Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novia Ramadhani dari Fakultas Kesehatan Prodi Ilmu Gizi dengan NIM 2021 0302 018. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari, yaitu yang pertama ada sistem respirasi, yang kedua ada sel saraf, dan yang ketiga ada sistem indera, yaitu mata. Dalam rangka melaksanakan tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada sistem respirasi. Nah, sistem respirasi adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah gambar sistem respirasi yang telah saya buat. Berikutnya, kita akan mengetahui bagian-bagian dan fungsi dari sistem respirasi ini. Yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Dan yang kedua ada faring, berfungsi dalam menyalurkan udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga ada laring, melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing. Yang keempat trakea, mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Yang kelima bronkus, menghantarkan udara ke dalam paru-paru. Yang keenam bronkiolus, mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar. Yang ketujuh, paru-paru, menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah. Yang kedelapan, alveolus, sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kesembilan, diafragma, membantu proses pernapasan dan meningkatkan tekanan rongga perut. Yang berikutnya, ada sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya stimulus atau rangsang. Nah, berikut ini adalah gambar sel saraf yang telah saya buat. Berikutnya, kita akan mengetahui bagian-bagian sel saraf dan fungsinya. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, berfungsi mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Yang kedua ada soma atau badan sel, berfungsi membawa informasi genetik dan memelihara struktur neuron. Yang ketiga ada selubung mielin, yang berfungsi sebagai pelindung akson dan pemberi nutrisi neuron atau sel saraf. Yang keempat ada nodus Ranvier, yang berfungsi sebagai loncatan untuk mempercepat gerakan impuls. Yang kelima ada sel Schwann yang berfungsi membantu mempercepat rangsang. Dan yang keenam ada akson mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang ketujuh ada dendrit mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Yang kedelapan ada sinapsis mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Berikutnya ada sistem indera, yaitu yang saya ambil adalah mata. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Nah, berikut ini adalah gambar sistem indera, yaitu mata yang telah saya buat. Setelah itu, kita akan mengenal bagian-bagian dari mata dan fungsinya. Yang pertama itu ada kornea, berfungsi melindungi mata dari benda asing. Yang kedua iris, mengatur besar kecilnya pupil dan memberi warna pada mata. Yang ketiga pupil, mengatur intensitas cahaya yang masuk. Yang keempat retina, menangkap bayangan yang dibentuk mata. Yang kelima lensa, membentuk sebuah gambar. Yang keenam bintik kuning, tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Dan yang ketujuh ada saraf optik, berfungsi meneruskan informasi bayangan benda dari retina menuju otak. Yang kedelapan, bintik buta sebagai tempat saraf optik dan pembuluh darah meninggalkan bola mata. Yang kesembilan, ada sklera mempertahankan bentuk bola mata. Yang kesepuluh ada koroid sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi khususnya retina. Yang kesebelas ada otot siliari menyesuaikan bentuk lensa sehingga memfokuskan mata. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.